Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di slide premi tahunan bagian yang ketiga. Di video kali ini kita akan membahas mengenai premi yang dibayarkan beberapa kali dalam setahun. Dalam banyak penerapan, pembayaran premi dari kontrak asuransi itu dibayarkan beberapa kali dalam setahun, seperti semesteran, 3 bulanan, atau bulanan. Jadi, premi yang dibayarkan beberapa kali dalam setahun itu lebih lazim dibandingkan premi yang dibayarkan per tahun. Secara umum, kalau misalkan premi itu dibayarkan M kali dalam setahun, yang dibayarkan di setiap awal 1/M tahun, maka tingkat premi tahunannya dilambangkan dengan PM, ditambah dengan notasi yang bergantung pada model asuransinya. Jadi bergantung apakah model asuransi jiwanya itu seumur hidup, berjangka, endomen murni, atau endomen. Kalau misalkan kita ambil contoh M-nya 2, berarti premi tahunan dibayarkan 2 kali dalam setahun, berarti preminya dibayarkan per semester, yang dibayarkan di setiap awal 1/2 tahun, berarti dibayarkan di setiap awal semester. Kalau misalkan M-nya 12, berarti preminya dibayarkan bulanan, yang dibayarkan di setiap awal bulan. Perlu diingat bahwa PM ini merupakan tingkat premi tahunan yang dibayarkan M kali dalam setahun. Jadi PM ini adalah total premi yang dibayarkan dalam 1 tahunnya. Berarti pembayaran yang di setiap awal 1/M tahunnya itu adalah PM dibagi dengan M. Ya. Jadi contohnya tadi kalau M-nya itu sama dengan 2, berarti P2 ini adalah tingkat premi tahunannya. Tingkat premi semesterannya itu berarti P2/2. Kemudian kalau misalkan kita ambil contoh M-nya 12, tingkat premi tahunannya itu adalah P12, pembayaran di setiap awal bulannya itu adalah P12 dibagi dengan 12. Oke, ini ilustrasinya ketika M-nya sama dengan 2. Ya, jadi katakanlah kita punya timeline-nya seperti ini, waktunya 0, setengah, 1, dan seterusnya, satuannya dalam tahun. Kemudian usia pada waktu 0-nya X, kemudian X plus setengah, X plus 1, dan seterusnya. Nah, pembayaran preminya, ya, pembayaran premi per semesternya itu adalah P2/2. Jadi, tingkat premi tahunannya adalah P2, sementara tingkat premi yang dibayarkan di setiap awal semesternya itu adalah P2/2. Oke, di sini adalah simbol-simbol untuk premi tahunannya, ya, tingkat premi tahunannya. Untuk asuransi jiwa diskret, yaitu ketika santunannya dibayarkan di akhir tahun kematian, dan semua simbol ini diperoleh dengan prinsip kesetaraan. Oke, yang pertama ini untuk asuransi jiwa seumur hidup, ya. Jadi di sini asuransi jiwa seumur hidup santunannya sebesar 1 satuan dibayarkan di akhir tahun kematian. Kemudian preminya itu dibayarkan di setiap awal 1/M tahun, ya, selama pemegang polisnya itu masih hidup, ya. Jadi kita gunakan A.XM, ya. Nah, tingkat premi tahunannya itu kita simbolkan sebagai PXM. Jadi simbolnya mengikuti simbol nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya, ya, AX, ya. Tinggal ganti A-nya dengan P jadi PX. Kemudian karena dibayarkan M kali dalam setahun, berarti kita gunakan simbol kurung M di atas ini, ya, jadi PXM. Hal yang serupa untuk model-model asuransi jiwa yang lain, ya. Jadi simbol-simbol preminya itu tinggal ganti saja A-nya dengan P, kemudian kita tambahkan M di sini, ya. Untuk yang berjangka N tahun, endomen murni N tahun, endomen N tahun, di sini pembayaran preminya itu sesuai dengan jangka waktunya, yaitu N tahun, ya. Yang tadi untuk yang seumur hidup, pembayaran preminya dilakukan juga seumur hidup, ya. Kemudian yang di sini untuk asuransi jiwa seumur hidup yang ditunda N tahun, pembayaran preminya di sini dilakukan selama periode penundaan, ya. Jadi dari waktu 0 sampai waktu N. Untuk simbol yang berjangka dan endomen murni, ya, ini hasil ketikannya kurang akurat, ya. Lebih akuratnya di sini saya tuliskan dengan tulisan tangan, ya. Jadi untuk asuransi jiwa berjangka N tahun simbolnya seperti ini, PX angle N, satunya di atas X, kemudian kurung M-nya itu di atas 1, seperti ini, ya.
Kemudian untuk asuransi jiwa endowment murni N tahun, PX angle N, satunya di atas angle N, kemudian kurung M-nya ini ada di atas X, ya, di sebelah sini. Ini tulisan yang lebih tepatnya, ya, karena di sini hasil ketikannya kurang akurat. Kemudian di sini kalau misalkan asuransi jiwanya itu asuransi jiwa kontinu, ketika santunan kematiannya itu dibayarkan pada saat kematian. Jadi bedanya slide di halaman 12 dengan slide halaman 11 itu beda di pembayaran santunan kematiannya. Di slide halaman 12 ini santunannya dibayarkan di akhir tahun kematian, di slide 12 ini santunannya dibayarkan pada saat kematian. Simbolnya untuk yang di akhir tahun kematian tadi hanya menggunakan A saja, sementara yang pada saat kematian kita gunakan ABAR. Kemudian simbolnya ini untuk yang asuransi jiwa kontinu, kita tidak mengganti A dengan P, ya, melainkan kita tambahkan PM di sebelah sini, ya, di awal sebelum simbol A-nya, ya, untuk simbol preminya. Jadi ini adalah satu kesatuan simbol premi, ya, bukan P dalam kurung dikali ataupun fungsi dari A, bukan, ya. Ini adalah simbol satu kesatuan simbol premi. Kemudian di sini kalau misalkan pembayaran preminya itu dilakukan secara terbatas, ya, kurang dari jangka waktu asuransinya. Ya, di sini contohnya misalkan untuk asuransi jiwa berjangka N tahun, pembayaran preminya terbatas T tahun pertama saja, di mana T-nya itu kurang dari N, maka tingkat premi tahunannya itu kita simbolkan seperti ini. Ya. Untuk pembayaran terbatas, kita gunakan di sini T-nya, ya, di sebelah kiri bawah. Kemudian di sini ini adalah asuransi jiwa berjangka N tahun, ya. Santunannya dibayarkan pada saat kematian, berarti menggunakan BAR. Kemudian preminya dibayarkan T tahun pertama saja, berarti angle T. Kemudian tadi dibayarkan di setiap 1/M tahun atau dibayarkan M kali dalam setahun, berarti kita gunakan simbol dalam kurung M seperti ini. Oke, ini untuk premi yang dibayarkan beberapa kali dalam setahun. Untuk premi yang kita masukkan komponen biaya itu akan kita jelaskan di video berikutnya.